apalagi kalau bukan The Penthouse. Halo semuanya, balik lagi di channel aku Neng Puput, masih di Alkisah pada suatu hari, namun kali ini di segmen terbaru, namanya itu Racunin Tanpa Spoiler. Sebelum aku cerita tentang segmen terbaru ini, aku mau ngucapin mohon maaf karena udah lama banget gak upload video. Mudah-mudahan habis ini aku bisa rutin lagi ya nguploadnya. Nah, jadi di segmen terbaru aku ini, aku lebih akan bercerita seputar pengalaman aku menyaksikan film atau drama-drama yang seru gitu. Yang sayang banget kalau misalnya cuma aku yang nonton. Nah, ini tuh berlatar belakang dari diri aku sendiri sih. Kadang-kadang tuh bingung nih mau nonton apa, atau misalkan mau nonton drama Korea yang lagi hits, tapi emang jalan ceritanya tuh kayak gimana. Kalau misalnya aku cari-cari di YouTube tuh rata-rata tuh spoiler. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir, di segmen ini aku akan ceritain jalan ceritanya secara sudut pandang aku nih, kayak cerita sama temen aja gitu, tapi nggak akan ada spoilernya. Jadi nanti ketika kalian mau nonton juga, kalian tuh ibaratnya lebih ke kayak dapat ancang-ancang doang. Oke, udah siap? Kali ini kira-kira aku akan bahas apa? Yep, bener banget. Aku akan bahas salah satu drama Korea yang hits banget selama 1,5 tahun terakhir. Kenapa bisa lama banget sih? Kan biasanya drama Korea tuh paling cuma kayak 10-11 episode yang habis dalam 3 bulan. Karena drama satu ini tuh terdiri dari 3 season. Apalagi kalau bukan The Penthouse. Aku tuh penasaran deh sama reaksi kalian ketika dengar aku bilang The Penthouse. Karena buat kalian yang udah nonton, tentunya kalian tuh punya penilaian sendiri ya terhadap drama ini, termasuk aku. Nah, jadi aku hari ini akan membagikan sesuai penilaian aku. Dan buat kalian yang belum nonton, tentunya udah mulai gimana ya, pasti mikirnya aneh-aneh karena spoiler di luar sana tuh macam-macam. Dan kadang-kadang tuh yang memang lebih menarik perhatian adalah spoiler-spoiler yang aneh-anehnya gitu, yang nggak masuk akalnya gitu. Padahal di sini menurut aku ya sebagai bisa dibilang salah satu pencinta drama Penthouse ini, ngerasa banyak juga kok sisi-sisi menariknya yang sebenarnya itu bisa mengobati keanehan-keanehan yang kalian temukan, spoiler-spoiler di luar sana gitu ya. Bahwa drama ini emang sebagus itu sih. Iya, emang sebagus itu. Please percaya. Oke, langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari di Hera Palace. Nah, jadi aku akan mulai dari para pemerannya. Aku mungkin gak akan bacain nama-namanya, kalian bisa searching sendiri. Karena memang jujur di drama ini, salah satu yang bikin aku tuh kayak telat banget nontonnya. Karena aktor atau aktris Korea favorit aku tuh gak ada di sini. Jadi memang untuk nama-nama pemain di sini tuh tergolong baru, kecuali satu orang nih. Yang mana tuh namanya itu Ki Jun, yang jadi Jo Dante. Itu tuh pernah main di drama yang pernah aku tonton, yaitu Dream High, jadi Pak Guru Baik. Entah kenapa di sini dia jadi jahat banget. Jadi tuh kalau yang lain bener-bener menurut aku tuh orang yang jarang banget aku lihat di drama Korea yang lain. Dan semuanya itu terjawab karena ternyata para pemain di sini itu sebagian besar merupakan lead dari drama-drama yang pernah mereka bintangi sebelumnya. Jarang banget tuh para pemeran utama disatuin menjadi satu, dan kita bisa menemuin itu di Penthouse ini. Aku ambil dari sudut pandang Rona ya. Jadi si Rona ini tuh adalah siswa SMP yang bercita-cita ingin banget menjadi primadona. Tapi sayangnya dia itu tuh bukan anak orang kaya. Jadi mamahnya si Rona ini namanya itu Oh Yeon Hae. Dia merupakan agen perumahan gak resmi gitu. Nah, jadi dia itu bersekolah di sekolah negeri, di SMP negeri gitu, di mana dia itu berjuang banget agar dapat rekomendasi kepala sekolah untuk bisa masuk ke SMA Chonga yang merupakan SMA musik terkenal gitu ceritanya di sana. Nah, tapi walaupun nilai Rona ini tuh paling tinggi di SMP itu, apalagi untuk nilai keseniannya, dia masih tetap kesulitan nih untuk mendapatkan rekomendasi daripada si kepala sekolahnya itu tadi. Dikarenakan di SMP yang sama, tiba-tiba aja ada orang kaya gitu. Nggak tahu nih kenapa nih ada si orang kaya namanya itu
Jenny. Nah, jadi Jenny ini tuh selalu berusaha untuk menghalang-halangi Rona ini mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah biar masuk ke SMA Chonga itu tadi. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa aja, karena memang si SMA Chonga ini sebenarnya tuh merupakan SMA di bawah Yayasan Chonga yang juga sebenarnya udah memiliki sekolah dari mulai SD, SMP, SMA-nya kayak gitu. Jadi biasanya mereka itu hanya menerima siswa-siswa dari jenjang yang sebelumnya itu ya dari yayasannya dia aja. Tapi memang ada kesempatan bagi siswa-siswi dari sekolah negeri biasa gitu untuk masuk, tapi terbatas banget. Jadi si Jenny ini tuh sebenarnya kualitas vokalnya juga bagus, nilai-nilainya juga bagus, ditambah dia juga kaya kan. Nah tapi dia itu tuh agak kurang pede karena dia tuh ngerasa Rona itu tuh bagus banget. Jadi dia itu nggak mau bersaing secara fair. Akhirnya dia memilih untuk menghalalkan segala cara buat menjagal si Rona ini tuh biar nggak bisa ikutan di seleksi menuju ke SMA Chonga itu. Si Rona ini nih walaupun dia itu cantik, terus berbakat, terus juga pinter banget, nyanyinya juga bagus, tapi si mamahnya si Rona ini yang namanya Oyonhae itu tuh nggak setuju kalau misalnya Rona ini tuh buat nyanyi klasik apalagi sampai masuk ke SMA Chonga. Kenapa? Karena di masa lalunya si mamahnya si Rona ini ternyata beliau itu merupakan siswa daripada si SMA Chonga ini tadi. Nah, aneh kan kenapa jadi anak yang nggak boleh juga masuk ke situ ya? Si Rona ini sendiri tuh punya bakat sebagus itu sebenarnya tuh adalah turunan dari si mamahnya, tapi mamahnya ini punya pengalaman buruk banget gitu waktu bersekolah di sana, dimana pada saat penganugerahan kayak festival musik terbesar di SMA Chonga itu untuk mendapatkan rekomendasi masuk ke Universitas Negeri Seoul, mamahnya ini dicurangin gitu. Jadi waktu itu tuh kayak udah menang telak banget si mamahnya si Rona ini, tapi pialanya dia itu tuh diserahkan ke anaknya kepala sekolah. Nah, mulai panas ya. Jadi si anak kepala sekolah ini tuh ya mirip-mirip kayak si Jenny tadi kali ya. Jadi dia itu sebenarnya juga kualitas vokalnya bagus, tapi karena memang si mamahnya Rona atau si Oyonhae ini tadi emang udah bagus banget gitu, sampai akhirnya dia tuh nggak pede dan menghalalkan segala cara minta backingan bapaknya gitu, biar mau nggak mau pokoknya itu piala tuh harus jadi punya saya. Si mamahnya Rona ini tuh nggak terima dong, karena tuh kayak udah menang telak, dia yang paling bagus gitu pada saat penampilannya. Uniknya di drama ini jangan pernah kalian berharap kalau misalnya pemeran utamanya itu bakal sedih-sedih gitu kayak Marshanda di Bidadari. Enggak ya, di sini tuh pemeran utamanya atau pemeran protagonisnya itu tuh sangar juga guys. Jadi bukannya dia itu terima aja gitu legowo karena saya anak orang miskin gitu, nggak gitu. Dia malah ngurung si anak kepala sekolahnya itu di ruangan gitu, di ruangan makeup gitu, terus dia siksa dong di sana. Dia bilang balikin nih piala gue, balikin, lo tuh nggak bisa nyanyi gitu, jelas-jelas gue harusnya yang menang gitu. Nah kebayang nggak sih? Jadi tuh uniknya di drama ini tuh nggak ada orang yang baik bener-bener baik gitu, bener-bener serealistis itu guys. Jadi buat kalian yang memang dari dulu tuh selalu dimanjakan dengan film-film atau drama-drama yang ada orang yang baik banget gitu, sampai kayak ada ya di dunia orang baik kayak begitu, nih jangan harap ya nemu ini di Penthouse. Nah akhirnya tuh pertengkaran terjadi di ruang makeup itu sampai akhirnya mulai nih terlontarlah kata-kata kasar dari si Oyonhae itu yang bilang bahwa Chun Seo-jin itu sebenarnya itu nggak punya kualitas sama sekali. Nah tadi kan aku udah bilang bahwa sebenarnya Chun Seo-jin ini tuh sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja dia tuh nggak percaya diri. Bahkan bisa kita lihat dari ekspresinya, dia itu lebih ke kayak anak lugu polos yang ya cuma manfaatin power keluarga gitu loh, bukan juga yang kayak anak orang kaya yang songong gitu, nggak juga. Dia digituin sama Oyonhae, dia tersinggung dong. Akhirnya ya kita bisa bilang kalau misalnya orang baik juga nggak bisa selamanya sabar, ditekan terus gitu sama Oyonhae, dihina-hina gitu terus sama Oyonhae, akhirnya tuh jiwa kejahatannya muncul juga. Dia pun sambil megang si piala itu akhirnya melukai si Oyonhae di leher, tepat di lehernya Oyonhae sampai berdarah, sampai kayaknya tuh pita suaranya rusak mungkin ya. Tapi jadi dia itu berusaha untuk terlihat seperti korban. Ini unik banget sih. Jelas-jelas yang berdarah-darah itu adalah si Oyonhae. Si Chun Seo-jin ini tuh malah dia pura-pura pingsan, terus pas dia sadar dia bilang bahwa dia dianiaya sama Oyonhae. Itu benar sampai situ. Tapi dia edit cerita di endingnya bahwa
bahwa dia bilang sampai dia pingsan itu tuh Oh Yeon Hae itu pura-pura nyayat lehernya sendiri supaya si Chun Soo Jin ini yang disalahkan. Nah karena ini dari awalnya udah nggak bener ya, si Oh Yeon Hae ini tuh udah terbukti banyak saksi dia yang memang menyiksa si Chun Soo Jin, walaupun habis itu dikurung dalam ruangan dan gak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Tapi ya mungkin juga karena pengaruh dia anak kepala sekolah, ya semua percaya aja gitu kalau emang di sini yang jadi korban itu adalah Chun Soo Jin. Ya udah nggak bisa ditolak-tolak lagi, si Oh Yeon Hae yang sebenarnya citranya tuh baik banget di sekolah sebagai siswa berprestasi juga gitu dengan kualitas bakat yang luar biasa. Gara-gara satu malam itu doang tuh akhirnya dia dikeluarkan dan tidak menamatkan sekolahnya. Maka dari itu akhirnya dia juga kerjanya serabutan gitu dan nggak bisa juga melanjutkan cita-citanya untuk menjadi primadona. Nah ini balik lagi nih ke masa depan ya, ke hari dimana audisi masuk ke SMA Chonga ini tadi. Nah pas udah mulai nih audisinya, alhamdulillahnya ya si Rona itu tuh bisa menghadapi berbagai macam tantangan, walaupun udah dicurangin, digimanain, dia tetap bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Begitu pula si Jennie gitu. Jadi ini si Jennie sebenarnya tuh bagus-bagus aja gitu tampilnya, tapi karena memang dia itu agak kurang pede aja gitu, akhirnya di beberapa hari sebelum audisi dia itu sampai nyogok salah satu dewan jurinya. Nah jadi ini aku akan ceritain tentang satu sosok dewan juri yang juga merupakan pemeran utama di drama ini. Nah jadi tuh si Jennie ini tuh kan karena memang dia anak orang kaya, walaupun masih misteri nih kenapa dia anak orang kaya nggak sekolahnya di SMP Chonga. Dia itu tuh datang ke sebuah tempat vokal yang luar biasa mewah banget di sebuah tempat yang tadi udah aku sebutin di awal, namanya tuh Hera Palace. Ini merupakan tempat lokasi utama ya setting di drama ini dari season 1 sampai season 3. Jadi tuh tempat lesnya tuh bagus banget, terus kayak ada pengajarnya di situ. Aku nggak akan sebutin namanya dulu. Si pengajarnya ini tuh ibarat kata kalau orang biasanya nyari murid, ini tuh dia yang dicariin sama murid. Jadi banyak banget orang-orang yang pengen jadi muridnya dia. Seru ya. Nah salah satunya si Jennie ini tadi. Bahkan untuk menjadi si muridnya Chun Soo Jin, kesebut. Ya udah deh aku kasih tahu. Jadi si guru vokalnya ini tuh adalah Chun Soo Jin yang tadi datang dari masa lalu nih, yang merupakan anak kepala sekolah yang robek lehernya si mamanya Rona. Oke, jadi sini kelihatan ya serunya. Jadi tuh si Chun Soo Jin ini akhirnya tumbuh gitu menjadi primadona karena memang berkat kemenangannya mendapatkan piala dari Festival Chonga itu tadi, karirnya dia makin bagus, dia menjadi primadona, udah keliling dunia, dan ada satu alasan juga nanti aku ceritain kenapa dia balik ke Korea dan bikin tempat les nyanyi gitu. Nah jadi balik lagi nih ke Jennie yang pengen masuk ke tempat les nyanyinya si Chun Soo Jin ya. Nah jadi akhirnya tuh mamahnya si Jennie tuh sampai nyogok si Chun Soo Jin itu buat dapetin rekomendasi bisa nyewain tempat konser gitu buat konser tunggalnya si Soo Jin. Akhirnya si Jennie itu diterima menjadi muridnya. Apa sih sebenarnya penyebab orang-orang tuh pengen banget jadi muridnya Chun Soo Jin? Karena si Chun Soo Jin ini tadi kan adalah anak dari ketua Yayasan Chonga. Otomatis tuh pasti memiliki pengaruh, ya kali-kali aja gitu bisa buat ngasih rekomendasi si Jennie ini tuh bisa masuk ke SMA Chonga gitu. Walaupun mungkin kualitas vokalnya dikira tadi nggak terlalu bagus gitu ya, padahal mah bagus-bagus aja sih menurut saya ya. Nah ya udah kan, akhirnya tidak disangka-sangka si Rona ini juga melakukan hal yang sama nih guys. Jadi tuh dia tuh salah satu penggemar dari si Chun Soo Jin ini tadi. Jadi Chun Soo Jin ini tadi sedihnya merupakan salah satu idola dari Rona yang juga merupakan salah satu impian Rona nih bisa diajarin sama si Chun Soo Jin. Kalau si Rona mah tulus, dia bener-bener pengen belajar dari idolanya, nggak ada embel-embel pengen lewat belakang atau pengen dapat rekomendasi kayak gitu, karena dia juga sangat percaya dengan kualitas vokalnya. Ya udah kan ya, dia datang nih ke tempat les vokalnya si Chun Soo Jin. Chun Soo Jin tuh lihat mana orang tua kamu gitu. Oh kayaknya nih anak nih orang biasa aja gitu. Ya udah akhirnya dengan sangat tegas Chun Soo Jin itu tuh menolak pendaftarannya si Rona ini tadi di tempat lesnya dia. Pas waktu ditolak gitu, Ronanya ini malah berinisiatif untuk langsung nyanyi nih. Langsung nyanyi. Chun Soo Jin tuh kaget karena suaranya Rona itu mirip banget sama suara Oh Yeon Hae. Nggak berapa lama, singkat cerita, akhirnya Oh Yeon Hae itu yang lagi panik nih karena Rona ini sebenarnya kan nggak boleh tadi kan untuk sekolah vokal. Jadi dia tuh bolos les untuk
datang ke situ gitu. Jadi akhirnya mungkin emang udah takdir ya si Oh Yeon Hae di masa depan ini tadi, setelah belasan tahun akhirnya datanglah ke Hera Palace dan menjemput Rona di tempat lesnya si Chun So Jin. Habis itu pas dia datang kaget tuh, jeng 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 jeng, mulailah di situ tuh awal mula pertikaian di penthouse terjadi. Oh Yeon Hae-nya tuh justru malah makin menjadi-jadi gitu, melarang Rona untuk masuk ke SMA Chonga. Tapi kata-kata dari Chun So Jin yang merasa menang gitu akhirnya bikin Oh Yeon Hae yang selama ini tuh udah nggak pengen lagi gitu berhubungan sama dunia nyanyi gitu, akhirnya panas lagi. Dan singkat cerita ada beberapa adegan yang dia ngerasa tuh Rona tuh kok diinjek-injek banget, dia berubah pikiran dan akhirnya mengizinkan Rona untuk ikutan audisi di SMA Chonga. Ya udah kan, akhirnya tuh persiapan demi persiapan dilakukan, terus sampailah mereka di hari audisi. Nah, jadi tadi kan semuanya tuh pada lancar tuh ikut audisi, dan tiba-tiba ada salah satu siswa namanya itu Ha Eun Byul, yang mana dia itu terlihat berlari dari ruang audisi. Kelihatan banget sih, fix dia itu harusnya tuh gagal waktu itu. Jadi tuh orang-orang kayak pada kasihan gitu sih. Tapi tuh ada seorang siswa lain yang nyelot, tenang aja, dia kan anaknya kepala sekolah gitu, anaknya yang punya yayasan, cucunya yang punya yayasan. Jadi dia kayaknya mah pasti lancar jaya gitu buat masuk ke SMA Chonga gitu. Cuma memang orangnya agak grogian aja. Nah, jadi itu ya sedikit penggambaran tentang si audisi itu tadi. Nah, pengumuman audisi pun diumumkan dan ternyata di sana itu kan si Rona nih deg-degan banget gitu. Perjuangan dia buat masuk SMA Chonga itu kayaknya tuh berat banget dan kayaknya terlalu banget sih kalau memang dia sampai nggak masuk. Akhirnya pas hasil pengumuman itu keluar, mengejutkan banget. Posisi si Rona ini tuh dia tuh antara lolos sama nggak lolos. Nah, di sini nih awal mula konflik itu terjadi. Singkat cerita, pada suatu hari ketika para anak-anak di Hera Palace ini ceritanya udah pada masuk semua di SMA Chonga, orang tuanya berpestalah di Hera Palace. Jadi pestanya tuh gede banget, mabok-mabokan kayak gitu ya. Terus juga ngundang banyak orang tua murid juga, dan di sanalah terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan, di mana ada seseorang yang jatuh dari angkasa. Maksudnya itu jatuh dari lantai, entah lantai berapa, ke bawah dan tewas seketika di tengah-tengah pesta kayak gitu. Nah, jadi ini bener-bener yang menjadi daya tarik pada season 1 ya. Jadi tuh si yang jatuh itu ternyata adalah siswa dengan peringkat pertama masuk di SMA Chonga. Nah loh, ini nih yang menarik di sini. Jadi tuh bener-bener banyak banget suspeknya, orang yang mungkin aja ngebunuh si siswa peringkat pertama ini gitu. Dan kalian nanti pasti akan kebawa juga untuk bisa menebak-nebak, oh kayaknya pembunuhnya si ini, kayaknya pembunuhnya si ini. Nah, jadi teman-teman, aku nggak akan lanjutin ceritanya karena pasti nanti akan banyak spoiler yang aku kasih tahu, tapi kurang lebih seperti itu kisi-kisi gambaran untuk The Penthouse ya. Terutama ini masih di The Penthouse 1 sih, karena kalian nanti akan menemukan banyak banget plot twist yang bener-bener ngagetin banget. Yang pasti di sini PR buat kalian yang baru mau akan mulai nonton si The Penthouse ini adalah nyari tahu siapa nih kira-kira yang menjadi pembunuh dari siswa peringkat 1 itu tadi, dan kenapa. Temukan petunjuk-petunjuk lain yang akan justru membuat kalian itu akan merasakan sensasinya. Jadi ini kayak nonton drama tapi kayak main game juga guys. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku ceritain seputar The Penthouse. Kali ini tuh masih lebih ke cerita di season 1 ya, karena nggak lucu kalau aku ceritain season 2 dan season 3-nya sementara kalian season 1-nya aja belum nonton. Pokoknya buat kalian yang udah nonton season 1 terus ngerasa ragu gitu untuk maju ke season 2, kalian bisa request untuk aku bikinin racun tanpa spoilernya untuk season 2. Jadi kalian bisa maju dengan tenang untuk lanjut ke season 2 atau enggak gitu. Begitu juga yang season 3. Kalau misalnya kalian dirasa nih kayaknya udah nih, kayaknya udah tamat nih season 2, kayaknya udah puas dengan ending yang seperti ini, kalian ragu untuk lanjut ke season 3 dan pengen aku bikinin racun tanpa spoiler untuk season 3, boleh banget kalian bisa komen aja di bawah. Nah, kurang lebih seperti itu nih guys. Udah ada gambaran belum ya seputar drama The Penthouse ini, dan apakah kalian tertarik buat nonton juga gitu. Percayalah, apapun spoiler-spoiler yang kalian dengar di luar sana itu sama halnya kayak misalnya kita
dengerin potongan-potongan video yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, guys. Jadi itu tuh semuanya nggak bisa bener-bener dipercaya lewat potongan video itu aja, kan bener-bener harus nonton. Terus ada gosip-gosip di drama Penthouse tentang ada orang mati hidup lagi, terus ada yang orang mati jadi hantu. Enggak. Itu tuh semuanya ada penjelasannya. Jadi kalian tuh harus bener-bener nonton biar kalian ngerti kenapa itu bisa terjadi. Drama 1,5 tahun itu aku selesaikan dengan sangat puas. Kalau aku sih termasuk yang puas ya sama endingnya, mau itu di season 1, 2, dan 3. Nah, kurang lebih seperti itu di video kali ini yang bisa aku ceritain ke kalian. Mudah-mudahan kalian nanti juga bisa berbagi pengalaman kalian ketika udah nonton drama ini. Dan kira-kira kalian mau aku bahas drama apa lagi nih? Jujur, aku nggak akan riset cuma dari sinopsis, mungkin aku bener-bener akan nonton dramanya dan akan kasih tahu kisi-kisinya ke kalian. Dan aku akan ngerekomendasiin beberapa drama lain yang kebetulan udah aku tonton yang juga menurut aku tuh seru banget, yang kalian mungkin selama ini nggak pernah sadarin karena mungkin underrated, tapi sebenarnya drama itu tuh bagus dengan berbagai macam genre. Jadi nanti kalian bisa pilih aja. Dan yang paling penting digarisbawahin tanpa spoiler ya guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kalian tetap akan terkejut-kejut dan tetap akan terbawa dengan dramanya habis nonton video aku. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, bisa kalian bagikan di seluruh media sosial kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan racun-racun lainnya di Akisa pada suatu hari selanjutnya. Sampai jumpa!